Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Indah Daroja, dan, rekan-rekan di kelompok saya, Ibu Nita Nihayatus Sholihah dan Ibu Hanifah Aulia Rahman. Kami dari kelompok 5, akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang bertema menentukan penelitian kualitatif. Sebelumnya, yang terhormat, yang saya muliakan, dosen pengampu di mata kuliah metode penelitian kualitatif ini, Dr. Tamsik Udin MPD, yang saya banggakan juga teman-teman seperjuangan di kelas C program Pascasarjana PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 5 ini. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu penelitian kualitatif? Definisinya sendiri yaitu sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks alaminya. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena tersebut. Yang menjadi fokus utama, penelitian diawali dari adanya minat untuk mengkaji secara mendalam sebuah isu. Permasalahan yang diangkat akan menjadi penentu arah dan metode dalam pengumpulan data. Pengaplikasiannya biasanya diaplikasikan dalam bidang ilmu sosial, pendidikan, maupun humaniora. Bagian berikutnya yaitu rumusan masalah, di mana untuk menetapkan arah penelitian. Rumusan masalah sendiri adalah pertanyaan utama yang ingin dijawab, dan melalui makalah ini yaitu bagaimana langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Tujuan penyusunan makalah ini yaitu mengetahui langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Signifikansinya, pemahaman yang tepat mengenai karakteristik dan proses penelitian kualitatif akan membantu peneliti dalam menyusun sebuah penelitian yang tidak hanya bermakna, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan penelitian menurut para ahli, menurut Crosswell, mendefinisikan metode ini sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Prosesnya sendiri melibatkan wawancara dengan pertanyaan yang umum dan meluas, mengumpulkan data berupa teks, menganalisisnya untuk mencari deskripsi atau tema, lalu menginterpretasikan maknanya secara mendalam. Kemudian menurut Dr. Endang S. Sedianingsih Mahamid, tahapan yang diusulkan itu meliputi menentukan permasalahan, melakukan studi literatur, menetapkan lokasi, melakukan studi pendahuluan, menetapkan metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian melakukan analisis data selama dan setelah penelitian, termasuk validasi di dalamnya, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk narasi atau deskripsi yang tebal. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Nita. Kepada Ibu Nita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nita Nihayatus Sholihah. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Ibu Indah Daroja. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kerangka kerja 3 tahap utama. Menyederhanakan proses penelitian kualitatif berdasarkan berbagai pandangan ahli. Proses perancangan penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama yang sistematis, yaitu 1. Tahapan persiapan, 2. Tahapan lapangan, 3. Tahapan pengolahan data. Yang pertama, tahap persiapan meliputi semua langkah perencanaan sebelum terjun langsung ke lokasi penelitian. Ini adalah fase penyusunan fondasi penelitian. Yang kedua, tahap lapangan mencakup semua aktivitas yang dilakukan peneliti saat berada di lokasi untuk berinteraksi dan mengumpulkan data. Ketiga, tahap pengolahan data, yaitu terdiri dari proses analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari seluruh
data yang telah berhasil dikumpulkan. Tahap 1, lapangan, bagian A. Pada tahap ini kita harus mempersiapkan 4 hal, yaitu yang pertama, menyusun rancangan penelitian, yang kedua, memilih lapangan penelitian, yang ketiga, mengurus perizinan untuk melaksanakan penelitian, yang keempat, menjajaki dan melihat keadaan sekitar yang akan kita teliti. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Nah, peneliti memulai dengan mengangkat suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah peristiwa yang sedang berlangsung, yang bisa diamati dan diverifikasi secara nyata. Lalu, tahap selanjutnya yaitu kita harus memilih lapangan penelitian. Lokasi yang dipilih harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber utama data. Dalam pendekatan ini, konteks dianggap lebih berpengaruh daripada jumlah informan. Selanjutnya, kita harus mengurus perizinan penelitian. Proses birokrasi ini sangat penting untuk kelancaran penelitian dan akan mempengaruhi bagaimana lingkungan menerima kehadiran kita sebagai peneliti yang awalnya memang tidak dikenal oleh mereka. Selanjutnya yaitu menjajaki dan melihat keadaan. Peneliti harus melakukan proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena peneliti adalah instrumen utama. Kemampuannya untuk diterima oleh komunitas akan menentukan keberhasilan penggalian data. Selanjutnya, tahap 1, lapangan bagian B. Pada bagian B ini ada 3 hal yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, memilih dan memanfaatkan informan, yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian, dan yang ketiga, persoalan etika dalam penelitian. Memilih dan memanfaatkan informan dipilih sebagai mata kedua peneliti untuk menggali informasi mendalam tentang kondisi lapangan. Sangat penting untuk memilih informan yang benar-benar independen dan tidak memiliki kepentingan pribadi, baik terkait karir maupun penelitian itu sendiri. Yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian. Dalam riset kualitatif, penelitian adalah ujung tombak pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti harus mempersiapkan diri dengan baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Yang ketiga, persoalan etika dalam penelitian. Peneliti akan hidup dan berinteraksi secara mendalam dengan masyarakat. Persoalan etika akan muncul jika peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan pribadi subjek penelitian. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Hanifah Aulia Rahman. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu di lapangan. Interaksi dan pengumpulan data. Yang pertama, memahami latar dan penampilan. Peneliti harus memahami apakah latar penelitian bersifat terbuka atau tertutup, dan menyesuaikan penampilan dengan budaya setempat. Yang kedua, waktu studi. Durasi penelitian di lapangan ditentukan oleh keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, membangun hubungan, yaitu penting untuk bertindak netral namun tetap menjalin hubungan akrab dengan subjek untuk menggali data secara efektif. Yang keempat, karakteristik kunci. Penelitian kualitatif mengambil data dari setting alami, sampel dipilih secara purposif, dan peneliti adalah instrumen pokok. Pada tahap yang ketiga, yaitu pengolahan data. Dari data mentah menjadi kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data. Proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan fokus pada data yang penting. Ini membantu mempertajam analisis dan mempermudah pencarian data kembali. Yang kedua, display data.
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks atau bagan untuk mempermudah peneliti melihat pola-pola hubungan antar data. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara. Penelitian harus terus mencari bukti yang valid dan konsisten di lapangan untuk menguatkan kesimpulan tersebut hingga menjadi kredibel. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi kata-kata dalam konteks yang alamiah. Meski mengikuti alur konvensional, pendekatan kualitatif memiliki fitur unik seperti rancangan yang fleksibel untuk menghadapi isu yang terus berkembang di lapangan. Secara garis besar, metode penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan utama, yaitu persiapan, lapangan, dan pengolahan data. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi maupun tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.